Shalom, saya Pastor Samuel Asaria Rapa. Kembali menjumpai saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Saudara-saudara yang saya kasihi, maka kita sudah berada pada Ulangan pasal yang ke-18. Pembahasan yang agak sensitif, saudara-saudara. Tetapi inilah Alkitab kita. Firman Allah tidak menyembunyikan apapun kepada kita. Tuhan mengatakan segala sesuatu segi hidup. Karena itu firman Allah, Alkitab sangat penting. Dia memberi pedoman bagi kita. Dia adalah firman yang hidup, yang membuat hidup kita menjadi lebih hidup, yang sejati, yang sesungguhnya. Nah, mari kita bersama-sama merenungkan Ulangan 18 ini. Dia berbicara tentang penghasilan imam dan orang Lewi. Imam dan orang Lewi adalah satu suku yang Tuhan pilih, dan imam adalah orang yang Tuhan tentukan untuk memimpin secara rohani. Kaum Lewi adalah satu suku yang dipilih oleh Tuhan juga untuk melayani secara sepenuh waktu di dalam kemah Tuhan atau di dalam bait Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata begini, imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel. Jadi mereka tidak, waktu pembagian tanah, suku-suku mereka tidak mendapat. Ya. Tetapi dikatakan di sini, dari korban api-apian kepada Tuhan dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rezeki. Jangan ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang dijanjikannya kepadanya. Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba. Kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang, dan perut besar. Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu haruslah kau berikan kepadanya. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Dan selanjutnya, saudara-saudara, jadi kaum Lewi dan imam dan kaum Lewi, saudara-saudara, lah ditetapkan Tuhan untuk menjadi pelayan sepenuh waktu di hadapan Tuhan, di mana Tuhanlah milik pusaka mereka. Dan saudara-saudara yang saya kasihi, mereka melayani kehidupan rohani daripada umat Israel. Mereka itulah saudara-saudara yang kemudian dipilih oleh Tuhan. Tidak mendapat warisan secara duniawi. Tetapi saudara, Tuhan memberkati umat Israel. Untuk apa saudara-saudara juga Tuhan memberkati umat Israel? Adalah juga untuk supaya mereka mendapatkan berkat dari Tuhan yang kemudian mereka juga harus membagikannya. Yang pertama yang harus mereka ingat dari harta yang Tuhan berikan kepada mereka adalah imam dan para pelayan yang ada di rumah Tuhan. Dikatakan di dalam bagian firman Tuhan, bagian paha depan, rahang atas, dan perut yang terbesar, saudara-saudara, menjadi milik mereka. Dan dikatakan hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menetapkan itu semua. Tuhan yang membuat takaran-takaran itu semua, saudara-saudara. Lalu kemudian saudara, Tuhan memberkati umatnya untuk supaya mereka dapat hidup makmur, diberikan senantiasa pelayanan rohani, dan mereka diberkati dan hidup menikmati janji Allah. Tetapi mereka tidak boleh merupakan kaum Lewi dan para imam pelayan di rumah Tuhan. Nah, mungkin kita berpikir saudara bahwa itu di dalam perjanjian lama. Bagaimana di dalam perjanjian baru, saudara-saudara? Apakah para pelayan Tuhan, para pendeta, para penginjil, atau siapapun yang melayani, saudara-saudara tidak berhak atas apa yang menjadi bagian mereka? Sebenarnya tidak demikian. Rasul Paulus dengan tegas, kalau kita baca di dalam 1 Korintus
pasal yang ke-9, ada hak dan ada kewajiban para rasul. Mereka punya hak, mereka wajib untuk memelihara rohani daripada umat Israel atau umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Mereka punya kewajiban untuk memberitakan Injil sekalipun saudara-saudara mereka menghadapi tantangan yang kadangkala mengancam nyawa mereka sendiri. Dan kita tahu kemudian para rasul itu memang kehilangan nyawa oleh karena Injil itu sendiri, saudara. Tetapi bukan berarti bahwa mereka tidak punya hak untuk mendapatkan dari yang mereka tabur. Nah, Rasul Paulus di sini berkata, saya akan bacakan dari ayat 7. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan tidak minum susu dari domba itu? Tidak ada. Semuanya mereka berperang tidak atas biaya sendiri. Tetapi ada yang membiayai perang itu, saudara. Yaitu, demikian juga dikatakan mereka yang menanam anggur berharap bahwa mereka bisa meminum, mendapatkan hasil daripada tanaman mereka. Demikian juga dia katakan tentang para gembala. Nah, apa yang kukatakan ini bukan hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Nah, sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Rasul Paulus mengutip, saudara, hukum Musa. Bukan berarti bahwa hukum itu sudah tidak ada. Bukan berarti bahwa hukum itu batal. Dengan dikutipnya bagian ini, saudara, oleh Rasul Paulus ingin menyatakan bahwa tidak semua dari hukum itu telah dia, saudara-saudara, dihapuskan atau sudah digenapi. Ya, hukum-hukum korban-korban, persembahan-persembahan itu. Tetapi saudara-saudara, tentang bagian hak imam para Lewi tidak pernah ditiadakan. Rasul Paulus berkata, jangan memberangus mulut lembu. Lalu dia berkata, lembukah yang dimaksud? Karena orang Israel di dalam pertanian mereka menggunakan lembu, sapi, saudara, untuk membajak semua sawah ladang-ladang mereka supaya gembur, lalu kemudian itu dipakai, saudara-saudara, untuk kemudian, saudara, ditanami tanaman-tanaman. Nah, Rasul Paulus berkata, lembukah yang Tuhan maksud atau kita? Dalam arti kemudian dia berkata, kitalah yang dimaksudkan dari lembu itu. Bahwa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa ya, untuk kitalah itu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan. Berarti saudara-saudara, ketika orang melayani, dia boleh juga berharap bahwa apa yang dia lakukan, dia boleh mendapatkan hasil dari sana. Dia boleh memiliki, saudara-saudara, pengharapan sama seperti petani. Apa yang dia tabur, dia harapkan bahwa dia akan menuai dari sana. Itu bukan hal yang salah. Rasul Paulus menjelaskan. Ayat yang ke-11. Jadi jikalau kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau kami menabur secara rohani, berlebihankah kalau kami berharap akan hasil duniawi? Saya kira saya tidak perlu jelaskan antara benih rohani dan hasil duniawi, saudara-saudara, dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Di sini, saudara-saudara, Rasul Paulus melanjutkan, namun kami memutuskan tidak menggunakan hak itu. Itu adalah keputusan yang dibuat oleh Rasul Paulus. Tentu ada alasan-alasan di dalamnya. Di zaman itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada orang berkata kita harus meneladani Rasul Paulus. Ya, boleh, silakan. Kalau Anda ingin meneladani, jangan separuh-separuh, jangan sepotong-sepotong. Teladanilah seluruh hidup Rasul Paulus. Saudara, mari teladanilah, jangan menikah. Ya kan? Dan sebagainya, dan sebagainya.
Rasul Paulus bukan melarang di sini untuk seorang pelayan berharap dari apa yang dia tabur, dia tuai, saudara. Pelayanan rohani yang dia berikan, dia berharap bahwa dia mendapatkan tuaian secara duniawi. Tidaklah salah, saudara-saudara, kalau semakin membesar gereja itu, lalu kemudian mereka karena merasakan semakin diberkati, lalu memberkati pendetanya, lalu pendetanya juga menjadi kaya. Itu bukan hal yang mengejutkan, saudara-saudara, yang harus kita komentari macam-macam. Karena memang itulah keadaan yang ada, yang disampaikan oleh firman Allah kepada kita. Bahwa kaum awam di sini maksudnya para jemaat bertanggung jawab atas kehidupan daripada pelayan-pelayan itu, saudara-saudara. Tidak ada istilah di sana bahwa oh sudah kaya dia, sudah berkelebihan dia, sudah ini, sudah itu. Itu adalah hak yang dia terima dari taburan dia. Kalau dia punya jemaat ribuan, ratusan ribu, saudara, puluhan ribu, ya bukan hal yang salah ketika dia punya banyak juga kekayaan, saudara-saudara. Dia telah menabur sekian banyak dan tentu dia akan menuai hasil yang besar juga. Jadi di sini kita belajar, saudara-saudara, kita tidak perlu mengurusi hal-hal yang terjadi pada umat-umat Tuhan di gereja-gereja. Ya, itu adalah berkat Allah. Itu adalah anugerah Allah yang mana mereka telah menaburkan perkara rohani sedemikian rupa. Dan telah bertumbuh menjadi besar sedemikian banyak dan mereka menikmati. Boleh dong, kata Alkitab tadi, berharap. Dia harus menabur dan berharap. Saya kira tidak ada petani yang menabur lalu, udahlah tidak usah diharapkan apa-apa, tabur begitu saja. Tidak pernah, saudara. Dia datang melihatnya, mengusir burung-burung, saudara-saudara, menyianginya dari semua tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput yang lain, memelihara air yang harus cukup dan sebagainya, memberi pupuk. Untuk apa? Karena dia berharap. Demikianlah, saudara-saudara. Namun, bahwa kita harus juga tahu, saudara, sebagai hamba-hamba Tuhan, membatasi diri kita untuk tidak diperhamba oleh harta dunia ini. Karena itu kita tahu harus bagaimana memutuskannya dengan benar. Dan saya kira ini bukan hanya bagi para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan secara full timer. Tetapi saudara-saudara, ada hamba-hamba Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang melayani. Mereka bekerja di mana-mana. Mereka bekerja. Mereka juga sedang menabur, saudara-saudara, di sana. Dengan memberi tenaga mereka, dengan memberikan pengetahuan mereka yang mereka pernah belajar sekolah. Dan telah menabur di sekolah itu sekian banyak dana yang mereka gunakan. Dan mereka berharap bahwa ketika mereka kerja, minimal modalnya kembali. Dan bahkan bukan hanya modal, menikmati seluruh hidupnya. Dia memberikan semua yang terbaik dari tenaganya, waktunya, keterampilannya adalah berharap bahwa dia mendapatkan gaji yang layak. Semua orang, tidak terkecuali di ladang Tuhan, adalah bodoh, saudara-saudara, bahwa dia tidak mendapatkan. Lalu dari mana dia akan bisa hidup dan keluarga dan anak-anaknya? Itu jelas di dalam firman Tuhan ini kalau saudara baca keseluruhannya. Ya. Bahkan kemudian ditegaskan oleh Rasul Paulus ayat 14, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Walaupun Rasul Paulus sekali lagi tidak mau mengambil hak itu. Situasi dia, saudara, pada masa itu. Setiap kita, setiap zaman punya situasi, saudara-saudara. Situasi. Dan tidak ada yang salah kalau kita mau objektif melihat kebenaran Alkitab. Lalu kadang-kadang ketika ada yang betul begitu diberkati luar biasa, dibilang serakalah, apalah. Tidak perlu kita komentari, saudara. Tentunya dia telah melewati masa-masa penaburan yang begitu hebat. Dan Tuhan memberkati kehidupannya. Karena itu jadilah orang percaya, saudara-saudara, yang bergembira di atas kegembiraan orang. Tetapi saudara-saudara, bersedih juga ketika orang bersedih. Janganlah jadi orang yang bergembira atas kesedihan orang. Lalu kemudian saudara bersuka cita, bersedih ketika orang sedang berada di atas kegembiraan.
Ada orang begini. Ada orang yang begitu, saudara. Kalau orang diberkati, dia yang susah. Tapi kalau ada orang yang susah, dia yang merasa senang. Orang-orang macam ini bukanlah orang-orang yang layak mendapatkan berkat-berkat dan janji Allah. Tidak mengerti kebenaran dan tidak mengerti janji Allah dalam hidup ini, saudara. Kiranya kebenaran ini, saudara, mengantar kita, gereja Tuhan, untuk tidak terlalu mendengar suara-suara yang aneh. Tetapi mari kita, gereja, umat Tuhan, kita boleh menghargai kebenaran firman Tuhan. Jangan memberangus mulut lembu yang sedang memilih. Itulah firman Allah yang saudara dapat temukan di bagian ini, ya, Korintus, dan saudara dapat temukan juga di bagian lain dalam kitab Yakobus. Saya percaya bahwa kalau kita berjalan dan melihat firman Allah secara benar dan objektif, saudara, Tuhan memberkati senantiasa. Kiranya berkat Tuhan atas umatnya mengalir atas warga Rema, atas keluarga Rema, keluarga besar Rema, diberkati, melimpah. Dan tahun ini, saudara, mulai tahun ini adalah tahun yang kelimpahan. Lebih banyak dari Allah akan dinyatakan, dicurahkan dalam segala perkara. Demi nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara. Dan saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.